Halo semuanya, halo teman-teman. Oke, selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman baik, namanya Mbak Ana Wibowo, Ana Yesito Wibowo. Oke, sebentar lagi uh, Mbak Ana akan muncul. Oke, kita akan ngomongin soal solidaritas dari korporasi, dari brand saat pandemik. Oke, karena kita lihat banyak sekali sekarang inisiatif-inisiatif dari brand-brand gitu, reaching out ke community, ke masyarakat untuk membantu masyarakat saat pandemi ini, ya berbagai macam kegiatan. Nah, ini salah satunya yang akan kita bicarakan dengan Mbak Ana ini, oke? Karena beliau ini memang backgroundnya orang marketing, oke? Uh, di uh, sebuah perusahaan lokal besar sekali di Indonesia, jadi ini perusahaan lokal. Nanti kita tanya. Ya, nunggu. Nah, ini dia. Halo, Mbak Ana. Hai Pak Apa Lutfi. kabar? Dengar suara saya nggak Pak? Sehat kan? Halo Pak, dengar suara saya Pak? Dengar, Sehat, dengar. Bapak juga ya? Sehat ya? Oke, 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 oke. oke. Ini Oke, emang sehat-sehat Pak. sekarang ini yang penting sehat dulu ya. Ya, benar-benar. Yang penting Eh, sehat, yang penting jaga protokol kesehatan, be aware ya Pak ya. iya. Aduh, thank you nih waktunya udah mau meluangkan waktu jam 8 malam ngobrol-ngobrol. Thank you so much buat Pak Lutfi, buat Jakarta Vintage yang udah mau mengundang, mau relax loh Pak. We are very truly honored Pak to be part Iya, of your thank you, thank stage. you. Benar. Iya, iya. Thank you, thank you. Ini kita lagi, kan Yes. tadi udah aku kasih introduction ya, kita mau ngomongin Mm-mm. soal solidaritas korporasi atau brand ya. Mm-mm. Saat Mm-mm. pandemik ini kita lihat banyak sekali inisiatif-inisiatif dari brand-brand gitu ya kepada Yes. reaching out kepada masyarakat gitu kan. Dan ini salah satu pembicara, salah satu narasumber di IG Live Jakarta Vintage beberapa waktu yang lalu bilang gini, dia orang korporasi, orang communication, orang corporate secretary gitu. Dia bilang gini bahwa banyak brand saat pandemik ini lulus ujian gitu ya. Jadi banyak Ya, sekali betul, betul. brand-brand yang apa namanya tanpa banyak birokrasi, tanpa banyak waktu gitu ya, Mm-mm. langsung memberikan bantuan kepada masyarakat dengan berbagai bentuk ya, oke, Iya, iya, macam-macam iya, gitu iya. bentuknya. Dan itu menunjukkan Betul. bahwa sangat mereka memahami bahwa penderitaan ini dialami secara bersama-sama gitu ya. Jadi mereka Iya, iya, sangat-sangat iya, iya, iya. menunjukkan empati dan Mm-mm. solidaritasnya gitu dan kemanusiaannya gitu ya. Iya. Nah, Mm-mm. tapi gini, Mm-mm. oke, tapi sebelum kita masuk ke topik, saya mau tanya dulu nih, Mbak Ana ini Mm-mm. karirnya Mm-mm. ini apakah Mm-mm. selama ini selalu di marketing atau gimana? Sebelum di Mowilex ini di mana nih? Sebelum di Wongelek, saya lama di consumer goods, Pak. So this is a new business untuk saya sih, tapi very challenging dan Oke. benar-benar berbeda gitu ya. End usernya juga sangat berbeda. Yang tadinya saya berhubungan dengan ibu rumah tangga, dengan Oke. anak-anak muda, tiba-tiba sekarang harus ngobrol dengan seorang sosok-sosok kayak Pak Lutfi Hasan gitu kan. Terus Saya masih muda juga arsitek-arsitek loh. gitu. Oh, masih muda. Masih milenial ya Pak ya? Atau Gen Z? Ya milenial banget. Terus. Iya, iya, iya gitu. Jadi bener-bener beda sih. Strategi marketingnya juga Oke. totally different ya. Karena the way we educate our customer is totally different ya. Dari dulu yang sibuk ngadain cooking show, oke. Terus tiba-tiba sekarang, oke, kita harus cari cara bagaimana how to educate applicators, tukang-tukang. So, ya bener-bener beda banget, Pak. Tapi very Kali ini, interesting. Dan saya nggak nyangka ternyata dunia cat, dunia industri bahan bangunan itu sangat kompetitif. Ya, oke, sangat oke, kompetitif banget, yes, ya. oke. Jadi dulu ketemunya ibu-ibu ya. Oke, Iya, sekarang maco sekali ya, berarti ya. Dunia maco. maco banget, iya. Maco banget, benar, benar. Tukang gitu ya Pak ya, benar. Terus Oke, apa namanya kontraktor gitu ya, so ya, 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 beda ya. banget, Ah, ya. ah, ah.
Oke, apa namanya? Tapi biasanya kan dari satu kategori yang berbeda, kayak Mm-mm. consumer goods gitu ya, kemudian masuk ke satu kategori yang totally different. Itu kan biasanya Mm-mm. banyak lesson learn dari yang sebelumnya itu bisa diterapkan di yang sekarang gitu kan. Itu terjadi juga nggak? Benar. Iya sih, sama juga Pak. Jadi memang how we can win our customers' heart ya, itu adalah Ya, salah satu benang merahnya yang sama di industri manapun kita bekerja ya Pak ya. Jadi kita ya, ya, harus ya, tahu ya, dan customer nowadays they are very smart ya Pak ya. They can get a ya, lot of information not only kalau dulu cuma dari newspaper, dari iklan TV, ya, dari print ad ya, di majalah, tapi sekarang semuanya medianya dan terutama tadi ya. back to the first statement yang Bapak bilang, during this crisis, during this pandemic, benar-benar kita harus merubah switching our marketing strategy itu totally different. Jadi sebelumnya Ya. dari awal tahun marketing strategy yang udah saya buat bersama tim saya dari akhir tahun lalu bubar semuanya. Bubar, benar-benar bubar, Pak. Totally, Ya, aduh. ya, ya. Benar-benar sih, ya. Jadi memang itu sih, ya. Tapi tetap kita harus berusaha mencari cara, justru keluarlah ide-ide kreatif itu, Pak, di saat-saat Ya, pandemi ini. How we can betul, survive betul. and how we still can win the customer's heart itu. Yang tadinya saya Betul. nggak pernah tahu apa itu webinar, ya. Tiba-tiba sama webinar bermunculan dan mau relax pun mau nggak mau harus adapt to that changes gitu loh. Sekarang Ya, kita jadi ya. rajin Betul, Pak betul. ngadain webinar juga gitu sih. Betul lah, kan sekarang cara Iya, kita bekerja, cara kita apa namanya, bahkan cara hidup kita juga berubah ya ini ya. Dan kita benar, tanpa betul. sadar dan pelan-pelan mau nggak mau kita harus mengikuti dan beradaptasi gitu kan ya. Betul, betul, Kita betul. nggak bisa melawan perubahan itu gitu ya. Betul. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, Benar, ya, benar, ya. benar, Pak. Oke. Tapi Nah, ya, kalau is an interesting gimana? thing. Yes, Pak? Mm-mm. Ya, Ya, itu hal silakan. yang menarik sih, Pak. Iya, hal yang Ya, menarik ya, buat ya, saya sebagai marketing, karena dunia marketing itu kan very dynamic banget gitu ya, Pak ya. ya, ya. Jadi, sangat-sangat di masa pandemi ini kita ter-challenge, manajemen juga menuntut kita untuk, oke, how di saat pandemi ini, mungkin kompetitor lain berusaha untuk menahan diri atau berusaha untuk tidak agresif, dan ini adalah mungkin kita harus lebih agresif, dan how to do that is a challenge for us gitu. Oke. Ya, nah gini, ini mungkin sebelum masuk ke ngomongin soal solidaritas, saya pengen tahu aja ini personal. Karena kan hampir semua sektor ya, semua kategori itu drop ya selama pandemik ini ya. Karena orang mobilitas berkurang, konsumsi berkurang ya, maksudnya yang retail juga dan lain-lain gitu kan, itu semuanya, semua sektor hampir semua gitu kan. Nah, tapi saya juga ngelihat bahwa sekarang dengan banyaknya orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, itu penataan rumah itu menjadi lebih diperhatikan gitu kan ya. Benar, Kemudian betul, orang betul. selama ini cuma di rumah itu cuma pagi banget sampai malam banget gitu kan, atau Iya, malam banget iya, gitu iya. kan, nggak pernah sepanjang Benar. hari 24 jam di rumah tuh jarang sekali ya bagi orang-orang Iya. yang aktif gitu. Nah, sekarang mulailah orang merenovasi, mempercantik karena kan kerja di rumah harus Iya. rustic. Nah itu gimana? Apakah kategori chat ini masuk dalam kelompok yang mana, yang drop ataukah justru meningkat atau gimana? Sebenarnya kita lumayan quite survive sih ya Pak ya. Dalam arti ya, of course di masa-masa awal pandemi kita quite suffer juga ya Pak ya. Tapi kita terus berusaha untuk bertahan, dan memang sekarang trennya yang saya rasakan berubahnya. Tadinya orang banyak pakai tukang, mereka sekarang ngecat sendiri di rumah gitu. Oke. Iya, iya itu sih yang saya rasain beda banget gitu ya Pak ya. Jadi kayak ibu-ibu rumah tangga itu udah mulai inisiatif untuk cari tahu mengenai cara mengecat rumah, terus video-video tutorial di YouTube juga makin banyak. Misalnya makeover kosan, terus makeover kamar belajar anak. Nah jadi kayak gitu-gitu tuh jadi tambah banyak gitu Pak sama masa pandemi ini sih saya lihat gitu ya. Oke. Nah, Iya. berarti kan memang tadi dibilang merubah strategi marketing yang selama ini udah di set, kemudian berubah. Nah, berubahnya seperti apa sekarang Benar. setelah pandemi ini?
Bagaimana berubahnya? Berubahnya, of course yang paling nyata banget kita jadi nggak bisa ngelakuin kegiatan offline ya Pak ya. Mungkin Ya. tadinya kalau mau ngobrol sama Pak Lutfi Hasan kita harus ngadain suatu seminar di gedung ya Pak ya, ngundang arsitek, ngundang interior designer ya Pak ya. Tapi mau nggak mau sekarang ya udah tetap mukanya seperti gini aja, social distancing gitu loh. Tapi it's okay and it's having a different kind of fun ya Pak ya, menurut saya. Jadi excitementnya itu beda. Itu yang paling nyata banget bahwa kegiatan offline itu benar-benar kita sangat-sangat minimal, hampir bilang tidak ada. Acara-acara gathering yang sudah kita plankan, terpaksa semuanya kita lakukan via Zoom atau via apa namanya Google Hangout. So ya banyak-banyak cara lah Pak seperti itu. Itu yang berubah. Terus juga the way we communicate sekarang kita juga platformnya banyak sekali kita menggunakan sosial media juga Pak. Jadi YouTube. Facebook, Instagram, press release pun tadinya kita mungkin sempat kepikir, oke, kita mau nyetak di majalah ini, itu, tapi sekarang kita lebih kepikir untuk digital platformnya aja deh, ada nggak sih? Nah, seperti hal-hal kayak begitu, totally berubah banget, Pak. Ya. Oke. Jadi benar-benar berubah ya, berubahnya. Nah, terus opportunity apa yang kemudian di-create oleh misalnya oleh Mowilex pada saat pandemi? Kan biasanya kan kalau katanya gini, salah satu narasumber saya di sini waktu itu bilang, kalau bedanya orang kreatif sama orang yang nggak kreatif, kalau orang kreatif itu pada saat krisis, pada saat susah, pada saat kepepet, itu justru dia makin kreatif. Dia cari jalan keluar. Iya, bener. Jalan keluar, gitu kan ya. Tapi kalau orang yang kurang kreatif, itu katanya ngomel, nyalahin orang, nyalahin sana sini gitu ya, kayak gitu. Benar. Nyinyir gitu kan. Nah, tapi kalau orang kreatif justru cari jalan keluar. Nah, gimana Mowilex, Mbak Ana sama Mowilex gimana? What do you do? We trying to be creative. We doing our best lah. Seperti yang tadi saya bilang, gimana caranya kita bisa survive, kita bisa tetap wins our customer heart. Jadi misalnya salah satu yang bisa saya share adalah tadinya mungkin hadiah-hadiah promosi yang kita kasih ke... Halo, Pak. Oke. Dengar ya, Pak, suara saya, Pak? Ya. Tadi agak putus-putus, tapi oke. Agak putus. Oke, Pak? Oke. Tadi. Jadi misalnya, misalnya nih, seperti kayak marketing promotion yang tadinya kita berikan itu mungkin hadiahnya berupa kaos atau berupa merchandise yang biasanya kita kasih gitu ya Pak ya. Terpaksa harus kita switch. Sekarang kita give the merchandise that helps people during this pandemic, such as mungkin face mask. Jadi pada saat di awal-awal pandemi itu, Pak, jadi misalnya apa yang bisa kita berikan ke our end user itu sesuatu yang bisa bermanfaat buat mereka. Jadi di awal pandemi di bulan Maret, pandemi ini mulai ya di Indonesia. Di bulan April, Mowilex melakukan inisiatif untuk memproduksi hand sanitizer sendiri. Dan itu kita bagikan ke end user kita, ke klien-klien, ke toko-toko kita. So di awal-awal kan mungkin Pak Lutfi ingat ya, hand sanitizer sempat harganya melambung tinggi ya Pak ya. Face mask, terus masker itu masker bedah itu melambung tinggi. Nah, di situ kita justru melakukan this is the time for us to be different than others. Jadi kita produksi, jadi kita sacrifice our production line khusus untuk memproduksi hand sanitizer ini sendiri dan kita bagikan ke end user, termasuk kita waktu itu juga membagikan APD bekerja sama dengan Persi ya, Persatuan Rumah Sakit Indonesia, kita bagikan 26.000 APD ya. Jadi itu that kind of thing, that kind of thing yang kita lakukan di awal-awal masa pandemi. Itu yang menurut saya salah satu cara bagaimana kita mungkin bisa memenangkan hati konsumen kita juga ya Pak ya. Tidak serta-merta jualan, tapi kita juga what we can do for them, itu aja sih. Apa sih yang bisa kita berikan kepada mereka yang mungkin berhubungan dengan masa pandemi ini, itu sih Pak. Oke. Nah, itu menarik sekali karena kan bisnisnya Mowilex ini kan di cat ya, di bahan bangunan gitu kan ya. Sementara sanitizer itu kan produk kesehatan. Betul. Ya. Nah, itu gimana? Kenapa
pertimbangannya apa? Oke, itu dulu waktu kemarin bikin hand sanitizer itu karena punya capacity ya pabriknya itu ya, karena punya banyak Sebenarnya alkohol. enggak juga sih Pak. Alkohol Oke. itu kita terpaksa harus beli loh Pak. And at a very Oh, itu jadi bener-bener Oke. Itu yang iya, saya pengen tahu. Harganya Ha, lagi gila-gilaan banget, dan kita ha, terpaksa ha, harus ha. beli untuk botol-botol yang untuk hand sanitizer tuh Pak, itu harganya pun bener-bener Ya, di markup gila-gilaan, but we just I have to see. do what we Oke. have to do gitu sih Pak. Oke, Gitu. oke. Ini menarik sekali karena kan apa namanya berarti benar-benar invest. Jadi mengeluarkan investasi ekstra gitu ya untuk memproduksi Betul, hand betul. sanitizer. Padahal dalam rangka memberikan kepada masyarakat ya, itu kan tidak dijual ya, itu Betul. diberikan ya, Iya, iya. didonasikan. Gitu ya. Betul, Oke, betul. Iya. oke, oke. Eh, ini kegiatan seperti ini misalnya, ini saya ingin tahu, itu pertimbangannya itu marketing ataukah non marketing? Sebenarnya bisa dibilang ini kegiatan CSR kita ya Pak ya. Jadi our corporate social responsibility, dan itu memang kegiatan CSR kita adalah salah satu yang memang menopang salah satu strategi perusahaan Pak, seperti itu. Dan hopefully dengan kegiatan CSR itu bisa menaikkan branding dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang ini kegiatan marketing apa enggak, ini lebih kepada kegiatan CSR kita Pak, untuk seperti hand sanitizer. Iya. Kenapa saya nanya ini? Karena gini, sebenarnya kan sah-sah saja ya kita sebuah brand atau sebuah korporasi itu melakukan giving back ya to the community gitu ya. Kemudian merchandising it in the media ya, in the media. Itu wajar, itu kan karena ada tujuan brand gitu kan ya. Nah, tapi saya kok nggak dengar ya Mowilex inisiatif Mowilex seperti ini itu yang menurut saya sangat bagus gitu, tapi tidak terdengar. Apakah memang tidak di-push, nggak mau terlalu ria, nggak mau terlalu pamer, ataukah di-push tapi sewajarnya aja, atau gimana? Kita push tapi sewajarnya ya Pak ya, karena iya, jadi kita memang we did the press release, kita do what we can do, tetapi memang tidak terlalu jor-joran seperti kita pasang billboard Mowilex menyumbangkan memproduksi hand sanitizer atau apa, itu enggak gitu. Salah satunya sekarang campaign yang sedang berjalan pun kita berkolaborasi sama seorang desainer kenamaan Indonesia, Bunda Ana Avanti Pak. Itu untuk memproduksi masker Ana Avanti, iya gitu. Jadi dan itu pun memang kampanye tadi kampanye namanya Mewarnai Indonesia. Iya, Mewarnai Indonesia Baru, betul. Indonesia Baru, Iya. Mungkin boleh diceritakan itu Mari Mewarnai Indonesia Baru itu maksudnya? We just launched this campaign, jadi even we haven't done any public release atau any press conference yet, tapi boleh diulang. Jumat malam kayaknya Pak. Mewarnai Indonesia Baru itu belum. Mewarnai Indonesia Baru ini. Iya, jadi di saat Indonesia memasuki sebenarnya era baru ya Pak ya, era new normal ini, bagaimana kita Mowilex menyikapi dan semacam bagaimana kita menghadapi situasi Indonesia baru ini. Jadi kita mengadakan campaign yang namanya Mewarnai Indonesia Baru. Karena Indonesia di saat new normal ini adalah Indonesia yang baru menurut kita gitu. Indonesia yang baru yang harus adapting dengan new protokol, dengan social distancing, itu adalah sesuatu yang baru yang harus kita adaptasi, dan Mowilex is trying to embrace that situation gitu Pak. Juga mungkin Indonesia yang lebih empati ya, lebih gotong royong gitu kan ya.
Betul, Oke. betul, betul, Pak. Betul. Ha, Ah, ha, ha, ha. Oke. Nah, di situ salah satu kolaborasi yang kita lakukan yaitu kita bekerja sama dengan Bunda Ana Avanti, mungkin fashion designer yang sudah sangat dikenal ya, Pak ya di Indonesia. Ya, ya, ya. Kita Ah, membuat 1.000 masker, ya 1.000 masker Ana Oh, Avanti yang oke. ya, yang tentunya juga kita berikan untuk konsumen kita, lalu juga untuk klien-klien kita. Jadi memang itu adalah salah satu apa namanya campaign mewarnai Indonesia baru. Selain itu, yang lainnya juga kita akan ada produk baru juga, Pak, dari Mowilex yang memang belum launching tapi sangat erat berkaitan dengan Indonesia baru. Kenapa? Indonesia baru ini kita harus beradaptasi dengan keadaan rumah yang lebih nyaman buat keluarga gitu ya, Pak ya. Jadi Ya, di ya. mana kita harus memastikan lingkungan rumah kita ini bebas dari virus, dari bakteri. Jadi kita ingin ada produk baru yang namanya antibacterial paints. Jadi harapannya itu juga bisa mensupport Indonesia baru ini, Pak, di mana I situasinya see. memang sangat Oke. baru buat kita semua. Oke. Oke, ini kebetulan tadi ada yang nanya sih. Ada yang nanya Mm-mm, tadi mm-mm. apa tahun ini Mowilex meluncurkan produk baru apa? Itu udah dijawab berarti ya. Itu Udah, pakai ya, ya. antibakterialnya itu memakai nanoteknologi atau apa? Pakai silver ion technology, Pak. S- Oke. Halo. Ya, halo. Halo. Halo Pak Lutfi. Ya, pakai Yes, silver halo, ion, halo. Pak. Oke. I see. Ya. Oke, ya udah. Oke, ini ada pertanyaan, kenapa pilih Ana Avanti? Itu pertanyaan dari Karena Nindi. Oke, pertanyaan yang bagus Ya, banget sih Pak. Karena ya, exactly the top management challenge me exactly the same question. Kenapa kok kamu pilih Ana Avanti begitu kan? Karena ya, saya ya. melihat Ana Avanti dan Mowilex itu memiliki eh, prinsip yang mirip ya Pak ya. Saya nggak bisa bilang sama, Oke, tapi kita mempunyai visi dan misi yang menurut saya itu sejalan gitu loh. Beliau oke, sebagai seorang fashion designer papan atas Indonesia itu tidak ya, hanya memikirkan untung-untung dan untung memproduksi kebaya dengan harga yang fantastis dan bombastis, tetapi kegiatan CSR-nya juga betul-betul sangat membackup beliau, sehingga terciptalah suatu branding image yang menurut saya tuh tidak hanya melulu profit oriented, tapi juga sisi kemanusiaannya itu muncul. Dan itu yang oke, saya suka, jiwa dan spirit dari beliau yang terus tetap konsisten dari dulu sampai sekarang. Itu memiliki oke, kesamaan dengan Mowilex, Pak. Mowilex pun oke, sama. Dari dulu, dari our father founding kita, Bapak Agus Sasmito, beliau dari awal yang ditanamkan oke, spiritnya adalah never compromise with our quality. Itu sih Pak. Sampai oke, sekarang berjalannya waktu, kita nggak pernah compromise dengan our quality. And at the same time, kita selalu konsisten dengan kegiatan CSR kita. Itu adalah yang tadi saya oke, bilang, CSR adalah salah satu pilar yang sangat penting dari strategi perusahaan kami. Jadi dari kemiripan visi dan misi itu dengan Bunda Ana Avanti, kita memutuskan bahwa beliau adalah mungkin sosok yang cocok untuk kita gandeng berkolaborasi di masa-masa pandemi ini sih Pak, gitu. oke. Iya, Ini sorry ya, agak loncat, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa Ini Pak. Ya. ada pertanyaan dari Adelia, kenapa customer tidak dapat hand sanitizer? Customer maksudnya Pak? Kenapa Customer customer tidak dapat sih dapat Pak. hand sanitizer? Dapat Customer loh, dapat iya, juga Pak. oke. Dapat Tapi harus juga. beli dulu. Harus beli ya. Maksudnya beli Harus terus dapat beli, gitu ya, ya. ya. Beli tapi Ya. dapat, ya. Oke. Ya. Oke, kembali lagi ke Ana Avanti ya. Kan Mowilex kan chat itu kan dunia laki-laki kan tadi kita bilang maco gitu kan ya. Ya, ya. Oke. Nah, Ana Avanti itu kan desainer fashion Indonesia perempuan. Yes, betul. Oke. Yes. Ya. Nah, kenapa apa namanya? Ini kayak ada dua kutub yang berjauhan gitu. Apa itu apa sengaja supaya melembutkan
dunia chat atau gimana? Exactly sih Pak, sebenarnya sih. Iya, sebenarnya atau lebih kepada kesamaan nilainya aja, value-nya aja yang sebenarnya memang sama. yang kita lihat lebih dari value-nya itu sih Pak. Dan saya melihat value-nya itu yang sangat penting dari kemiripan value antara kita dengan Ana Avanti itu, dan beliau sebagai fashion designer sangat erat berhubungan dengan warna ya Pak ya. Jadi menurut saya oke, this is quite similar gitu loh ya. Itu sih. Tapi kalau dari gendernya sendiri sebenarnya mau itu sebenarnya laki-laki atau perempuan sih kita nggak masalah juga ya Pak Lutfi gitu. Oke. Kembali lagi ke kalau apa namanya ke mewarnai Indonesia baru. Oke. Itu kegiatannya selain apa bikin 1000 masker dengan Ana Avanti, apalagi kira-kira? Kita, apalagi yang halo Pak Lutfi. Ya. Halo Pak. Oke, ya. Yes. Kita nanti akan berkolaborasi dengan beliau juga Pak untuk pengecatan. Jadi ada rumah-rumah orang jompo ya Pak ya, yang memang sangat tidak terawat dan miskin ya Pak ya, bisa saya bilang miskin, itu akan kita cat ulang. Lalu juga ada panti-panti asuhan yang memang membutuhkan untuk dicat kembali, diperbaiki gedungnya, dan itu nanti kita berkolaborasi dengan beliau sih Pak, itu. Itu salah satu runtutan acara yang akan kita lakukan dengan Bunda Ana Avanti. Dan ini tapi semua ini kan belum disosialisasikan ya, belum dipublikasikan ya. Belum Pak, belum. Belum. Minggu depan baru mau ketemu sama Bunda Ana Pak. Soalnya beliau sendiri pun stuck di Semarang dari bulan Maret sampai sekarang gitu. Jadi baru minggu depan kita nanti baru bisa dapat kesempatan untuk diskusi lebih lanjut dengan beliau bagaimana cara mempublikasikan campaign ini gitu. Oke. Nah, selain kolaborasi sama Ana Avanti, ada kolaborasi lagi nggak dengan yang lain? Karena kan sekarang nih orang-orang bilang ini zamannya kolaborasi ya. Iya benar. Kalau yang lainnya kita lebih banyak melakukan kegiatan mural kali ya Pak ya. Kita supporting mural artis gitu, karena kita tahu bahwa Cat Mowilex ini quite popular ya Pak dengan para mural artis. Yang terakhir kemarin kita dengan Pak Handoko untuk pengecatan mural di M Block ya Pak Lutfi, itu juga kita support, tribute to almarhum Glenn Fredly, itu it means a lot to us. Jadi bagaimana caranya kita bisa mensupport para mural artis ini supaya mereka tetap berkreasi sih, itu kita banyak melakukan kolaborasi. Terus juga salah satunya kolaborasi dengan Pak Lutfi juga kan Pak. Hopefully nanti bisa sukses ya Pak ya. Bisa sukses ya Pak ya. We really feeling honored. You really include us in your project. Exactly. Looking forward the book ya Pak. Thank you. Ini ada pertanyaan nih, thank you sebelumnya. Ada pertanyaan, berapa tahun rumah itu harus dicat ulang? Sebenarnya it depends ya Pak. Kalau misalnya orang yang bosenan, mungkin setahun bisa. Jadi kalau tipikal orang-orang mungkin yang merayakan Lebaran atau apa, setiap tahun pengen nuansanya baru, ngundang keluarganya dengan nuansa cat baru, mereka bisa ngecatnya setahun 2 tahun sekali. Tapi kalau yang normalnya biasanya orang memang 5 tahun sekali gitu sih. 5 tahun sekali ya? Iya, 5 tahun sekali. Ini suaranya jadi mendem, kenapa ya? Iya nih Pak. Dengar Pak? Dengar. Teman agak jauh, nggak apa-apa. Mungkin, sorry kalau agak teriak-teriak nih. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya. Dari Ahmad Yusran. Inovasi seperti apa yang diterapkan selama pandemi dan bagaimana tips menjaga loyalitas konsumen? Ini ada 2 poin kayaknya. Inovasi sama menjaga loyalitas. Inovasi mungkin tadi salah satunya dengan produk yang memang related to this pandemic ya Pak ya. Itu adalah salah satu inovasi. Kalau mau ngomong inovasi produk ya itu
lalu juga kita berinovasi mungkin dari segi merchandise yang kita berikan kepada end user, instead of kita kasih mungkin kaos atau apa yang mungkin less meaningful, kita kasih sesuatu yang lebih meaningful buat mereka yang related to this pandemi. Masker lah, terus ada masker, face mask, terus hand sanitizer, hal-hal seperti itu. Dan itu harapannya kita bisa memenangkan loyalitas dari konsumen, bahwa di saat-saat pandemi seperti ini pun Mowilex masih memperhatikan konsumennya gitu sih, Pak. Oke. Tadi kalau yang inovasi ini suara saya katanya jauh ya? Enggak sih Pak, jelas kok suara Pak Lutfi. Oke, ya udah. Oke. Ya. Katanya mendem. Oke, thank you. Kalau inovasi itu kan tadi pakai teknologi sulfur ion. Silver ion. Silver ion. Oke. Ya, jadi udah terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi sebentar. Oke. Sebentar. Udah terlalu banyak, jadi ke atas nggak bisa lagi ke atas lagi. Oke. Di saat, kan gini, ada 3 poin pada saat pandemi ini. Ada nilai-nilai yang muncul, yang semakin meningkat ya, yaitu satu kemanusiaan, empati dan solidarity. Ya, jadi solidaritas, empati dan kemanusiaan, gitu kan. Nah, bagaimana Mowilex melihat ini, dan menghubungkannya dengan kedepannya. Kalau tadi kan yang dilakukan saat ini ya, dilakukan selama pandemi. Kedepannya apakah itu akan menjadi pegangan walaupun krisis? Pak Lutfi, sorry Pak, suaranya putus-putus Pak. Oke, sekarang gimana? Oke. Lebih baik Pak. Ya. Gimana? Masih kedengaran nggak? Dengar Pak. Oke. Sekarang udah oke. Kan Halo, sekarang gimana? Putus-putus ya. Halo. Bagus, terima kasih. Halo. Halo, iya. Ada, udah dengar ya? Oke. Udah Pak. Oke, thank you. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, itu kan solidaritas, kemanusiaan, dan empati itu apakah nantinya setelah pandemi ini berakhir, gitu ya, lewat, apakah itu akan tetap menjadi pegangan? Ataukah pada saat ini aja? Oh, terus dong untuk Pak. kedepannya Iya, karena dari sejak company ini berdiri dari tahun 1970 sampai sekarang pun kita konsisten melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan empati itu sendiri, kemanusiaan dan solidaritas. Tidak hanya di masa pandemi, tahun lalu pun di saat sebelum ada pandemi kita tahu isu lingkungan hidup sangat menjadi sangat menjadi highlight ya Pak ya. Makanya ada namanya green building, sustainability, dan memang Mowilex pun dari tahun 2019 kita menjadi perusahaan manufacturing pertama di Indonesia yang neutral carbon netral Pak. Perusahaan kita sudah netral karbon dan we are the first in Indonesia. Yes, from Oktober 2019. Itu salah satu bukti kepedulian kita, solidaritas kita terhadap lingkungan, salah satunya gitu ya Pak ya. Jadi memang yang namanya solidaritas, empati, kemanusiaan itu sudah menjadi DNA-nya Mowilex Pak, dan itu akan terus kita maintain. Terus untuk memperingati 50 tahunnya Mowilex aja di bulan Maret, yang
instead of kita melakukan celebration di hotel atau apa, kita berkomitmen untuk menanam 50.000 pohon di Indonesia, gitu. Tapi belum sempat kita tuntaskan ya Pak, karena baru mau kita tuntaskan, ada pandemi ini. Jadi kita baru nanam 5.500 Pak, gitu. Oke. Iya. Oh, baru jadi itu baru memang 10% terus akan ya? terus kita. Baru 10% Pak ya, udah masuk langsung coronanya. Jadi ya udah deh kita stop dulu. Hopefully next year kita bisa. Ya Pak. Oke, saya tertarik dengan yang carbon free tadi ya. Karena gini, isu lingkungan, global warming, itu isu yang sangat real dan betul banget. Dan terjadi saat ini. Memang sudah terjadi. Jadi itu bukan suatu forecast gitu, bukan, tetapi udah terjadi, it's happening, kan ya. Dan sekarang ini generasi milenial dan generasi yang lebih muda lagi, Gen Z itu ya, generasi Z itu isu lingkungan itu bagi mereka sangat penting. Betul. Betul. Ya, sangat. Betul. Nah, ini saya wondering gitu, apa yang dilakukan oleh Mowilex untuk mengkomunikasikan satu poin yang sangat penting ini, sangat relevan, terutama yang generasi muda ya. Mungkin kalau generasi tua itu kayak menurut saya agak isu lingkungan saya nggak tahu ya, tapi generasi muda ini itu udah menjadi isu yang utama bagi mereka gitu kan. Bahkan mereka merasa wah, masa depan belum tentu ada, juga dunia udah keburu hancur gitu loh. Ada pemikiran itu ya. Nah, gimana? Apa yang dilakukan oleh Mowilex untuk mengkomunikasikan satu hal yang penting ini ya, isu lingkungan dengan produk dengan pabriknya yang carbon free, produknya yang dan lain-lain gitu ya, yang ramah lingkungan. Nah, itu apa yang dilakukan? Ya. Jadi memang itu adalah PR yang sangat berat buat kami tim marketing ya Pak ya. Bagaimana mengedukasi Indonesia sih. Saya nggak bilang cuman Gen Z atau millennials, tapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena pada saat waktu itu kita ngadain press conference, kita undang media, quite a lot of media itu datang ya Pak ya waktu itu. Dan sebenarnya even Indonesian media aja, mereka nggak gitu aware apa itu carbon netral. Jadi edukasinya akan sangat-sangat panjang. Kita berusaha mengedukasi mereka, yaitu mulai dari mungkin kita bikinkan video, apa sih namanya, yang polusi dampaknya terhadap kita itu seperti apa. Dari produk kita pun, kita sudah bebas timbal, kita sudah sangat-sangat low VOC ya Pak ya. Jadi kita sudah tidak menggunakan volatile organic compound. Terus kita juga ada water base, hal-hal yang seperti itu. Harapan kita, konsumen itu akan relate. Mowilex is trying to be untuk mengkampanyekan sesuatu produk yang ramah lingkungan, dan itu tidak hanya kita ngomong, produk saya aja nih yang ramah lingkungan, tapi we are as a corporate, kita juga trying to be untuk ramah lingkungan gitu Pak. Oleh karena itu kita berkomitmen untuk karbon netral, dan itu sesuatu komitmen yang terus terang sangat berat sekali Pak buat kita. Pada saat assessment pun itu luar biasa tough-nya Pak gitu. Jadi kita banyak sekali kita harus merubah instalasi AC di tempat kita supaya lebih ramah lingkungan. Terus juga genset segala macam. Terus kita untuk forklift-nya, instead of kita pakai mesin solar, kita ganti dengan menggunakan listrik yang memang ramah lingkungan. Hal-hal seperti itu banyak sekali yang kita harus beradaptasi di internal Mowilex sendiri gitu. Dan to be honest, untuk mengedukasi konsumen pasti takes time, tapi kita akan terus melakukan edukasi itu juga. Apa sih itu karbon netral, apa sih itu dampaknya bagi lingkungan, dan kita memang harus mulai dari sekarang Pak. Hopefully langkah Mowilex ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Jadi kita tidak mau, kita feel free untuk memberikan ilmu yang sudah kita punya ya, knowledge yang sudah kita punya. Kita akan dengan senang hati sharing untuk perusahaan lain yang memang mau bersama-sama, ayo kita menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan,
supaya kedepannya ini tentu mempunyai dampak yang positif terhadap Indonesia itu sendiri. Karena di luar negeri seperti di Amerika gitu ya Pak ya, carbon netral itu sudah hal yang biasa. Ya. Very many large corporation mereka sudah arahnya ke sana. Udah jadi standar. Udah jadi standar. Iya. Ya. Yang terakhir saya dengar Apple udah mau menuju carbon netral juga Pak. Mereka sekarang sudah diproses untuk sertifikasi juga. Jadi memang sooner or later kita harus menuju ke arah sana sih gitu. Ya. Menurut saya ini satu new information ya. Dan menurut saya ini it's a big news. It's a big news. Kalau menurut saya walaupun ini sebenarnya udah terjadi, tapi jadi ada rasa seneng dengernya, tapi ada rasa kok gua nggak denger ya, kok lu kurang kampanyenya nih ke gua sampai nggak denger gitu. Dan ini penting sekali buat tadi ya generasi yang lebih muda itu karena menurut mereka isu lingkungan itu menjadi satu it matters gitu loh, it matters buat mereka. Yang hal-hal yang kecil misalnya, nggak pakai plastik, nggak pakai sedotan plastik kayak gitu yang kecil-kecil mereka udah sekarang jadi matters ya. Itu contoh-contoh yang misalnya yang lain, tapi even produk cat pun menjadi itu harus jadi bagian dari itu. Nah ini ada kita berpindah ke topik yang lain. Ini kan salah satu implikasi dari adanya pandemi ini adalah perubahan pada layouting, pada design planning sebuah ruangan, space, gitu kan. Dulu itu kalau misalnya rumah ya, misalnya contohnya rumah itu kan di depan itu nggak pernah tuh ada buat cuci tangan ya. Kita kalau mau cuci tangan itu kita harus masuk ke dalam rumah, ngelewatin beberapa ruangan, baru biasanya mungkin kamar mandi taruh di ujung gitu kan melewati. Nah kan berarti kan dengan adanya pandemi ini segala macam semua orang, waduh sebelum masuk rumah lu harus bersih dulu gitu. Berarti harus ada instalasi wastafel atau apa di depan gitu kan. Kemudian pemisahan kamar mandi yang becek, yang basah sama yang kering gitu ya, yang wangi sama yang bau gitu segala macam. Kemudian ada mesin cuci di dalam kamar mandi. Sekarang ini karena begitu orang masuk kamar mandi langsung buka baju, langsung cuci gitu kan, segala macam gitu kan. Nah, itu gimana perubahan pada interior design landscape ini, apa yang dilakukan untuk mengantisipasi itu, perubahan-perubahan seperti itu? Maksudnya dalam segi internal kita atau gimana ini Pak? Dalam marketing activities terutama, ya brand activities. Kalau marketing activity karena kita nggak banyak melakukan kegiatan offline, jadi nggak gitu berdampak ya Pak ya. Mungkin yang sangat berdampak justru di kegiatan di layout di kantor kita sendiri itu sangat-sangat dirubah. Jadi ada bilik disinfektan kalau mau masuk kantor gitu kan, mesti pakai hand sanitizer. Ada banner dan poster di mana-mana yang memang harus merimain kita untuk terus ya cuci tangan ya, pakai hand sanitizer ya, social distancing ya, masker itu harus selalu di dalam kantor ya, hal-hal seperti itu sih Pak yang sangat saya rasakan. Kalau di kegiatan marketing sendiri, karena kegiatan kita sekarang kebanyakan sifatnya online nih, jadi nggak begitu ya Pak ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Ini ada yang setuju tadi dengan dengan statement kita bahwa yang soal isu lingkungan itu yang carbon netral itu harus di campaign, soalnya penting dan keren banget. Itu ada yang komentar namanya Thank you Nindi. Thank you Mbak Nindi. Kita akan makin excited untuk mengkampanyekannya. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Tanya dong seberapa besar digital saat ini di tengah pandemi di dunia usaha, dan tip dan trik untuk bisa produktif di tengah pandemi. Ini nggak apa-apa, ini mau dijawab boleh, walaupun out of topic. Tapi kan kita bicara masalah soal kreativitas juga, nggak apa-apa. Gimana pribadi aja, Mbak Ana di tengah pandemi ini gimana caranya supaya tetap produktif? Supaya tetap produktif di dunia digital ya Pak ya, maksudnya ya.
Mungkin harus banyak-banyak Iya. IG live sih, harus banyak-banyak IG live kayak Pak Lutfi Hasan. Beneran itu Pak, itu to keep us apa namanya produktif ya Pak ya, karena kita banyak insight-insight baru gitu kan. Ya, Pada ya, saat ya. saya ngobrol dengan Pak Lutfi, saya dapat insight, demikian pula sebaliknya. Jadi itu memang benar-benar keep us produktif banget. Dan Ya. itu adalah salah satu medium di dunia digital yang mungkin sebelum pandemi ini kita nggak kepikir ya. Terus terang sebelum pandemi ini Ya. Mobilex nggak pernah Nggak ngadain pernah. IG live sih Pak. Iya. Kalau Nggak, Pak Lutfi gini, gimana? sebelum pandemi ini kita baru tahu, setelah pandemi baru tahu ternyata ada yang namanya feature namanya IG Live. Ya benar. Padahal Exactly. IG Live itu udah ada, udah lama. Instagram itu udah Iya, ada benar. feature itu udah lama. Dan Betul, sebenarnya betul. banyak brand udah banyak pakai gitu ya, Iya. IGTV, IG Live. Tapi baru setelah pandemi ini baru dipakai. Iya. Gitu. Tapi benar, Iya. untuk melanjutkan tadi jawabannya Mbak Ana ya kepada siapa namanya Angela, Angela Cikita. Itu memang gini, justru pada saat pandemi ini kita lebih banyak di rumah ya. Mobilitas kita kan rendah gitu kan ya, jadi tidak terlalu semobile sebelumnya. Waktu kita tidak habis di jalan, jadi sebenarnya kita punya banyak waktu untuk melakukan Benar. banyak hal. Jadi Betul. di rumah itu kita bisa melakukan banyak output gitu ya, jadi lebih produktif. Memang kita harus punya disiplin aja, punya disiplin sendiri bahwa walaupun ini di rumah, ini bukan liburan, atau walaupun serasanya liburan, tetapi kita tetap harus kerja. Iya. Harus melakukan sesuatu gitu ya kan? Iya. Dan itu challenging banget sih Pak, benar. Iya memang kita masalah mindset sih. Kita harus kayak set mindset kita bahwa ini gua di rumah pakai celana pendek segala macam seharian gitu di kamar tidur gitu ya. Tapi tetap kerja loh gitu loh. Benar. Tetap Dan jam kerja, kerjanya lebih kan? panjang ya Pak ya. Iya, Jam soalnya kerjanya lebih panjang. Sabtu Minggu diajak Zoom meeting tetap ya. Benar banget. Tadi yang tanya siapa? Angela Cikita ya tadi ya Pak ya? Iya, Angela Cikita. Oke, Angela. Thank you pertanyaannya. Dan Mobilex sendiri pun memang gimana caranya tetap produktif di masa pandemi ini ya. Yang tadi saya bilang kita banyak webinar, nanti soon kita juga ada IG Live. IG Live kita akan mengupas mengenai digital. Jadi mungkin Mbak Angela kalau mau berkenan mendengarkan lebih lanjut mengenai apa sih yang kita lakukan, kegiatan digital apa sih efektif yang bisa kita lakukan masa pandemi ini, monggo mungkin bisa melipir ke nanti IG Live-nya di Mobilex juga gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu, sharing-sharing seperti itu yang justru membuat tim marketing Mobilex tetap produktif ya Pak ya di masa pandemi ini ya. Kita sharing knowledge dengan konsumen, dan itu hal baru banget sih. Ya, betul. Dan memang saat pandemi ini kita jadi karena banyak waktu kita banyak belajar ya. Kita belajar itu nggak, dulu kan kalau mau seminar kita harus ke hotel apa, ke JCC, mana segala macam kan. Wah, ada di Kelapa Gading padahal rumahnya di Cinere gitu kan. Kalau sekarang kita di tempat tidur udah bisa belajar banyak hal. Dalam sehari bisa ikut webinar 3 kali, 4 kali gitu kan. Setiap hari dapat ilmu baru terus-terusan gitu. Jadi ya justru ini kesempatan kita untuk belajar. Ini ada pertanyaan. Dan saya yakin sih ya kalau when the pandemic is over, kita semua pasti akan kangen banget dengan masa-masa ini lagi ya Pak ya. Bener nggak sih Pak? Iya nggak sih Pak, dengan tanpa virusnya loh ya, tanpa virusnya. Tapi I mean this kind of like gimana kita adaptasi dengan itu akan menjadi suatu momen tersendiri yang gitu loh, yang nggak akan kita lupain juga. Gitu. Iya. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mr. Ron, apakah Mobilex dan Jakarta Vintage pernah collab menghasilkan suatu karya? Terus pertanyaan berikutnya. Itu bukunya bisa di-show itu Pak, nanti coming soon. Iya. Ya kita sedang melakukannya ini, untuk menjawab pertanyaan itu kita sedang melakukannya, nanti akan ada pengumuman. Nah, yang kedua ini pertanyaan dari orang PR nih kayaknya, Mas Bagus ini. Nggak nyangka ya,
brand Mobilex se-care ini sama isu lingkungan, solidaritas, dan lain sebagainya? Kalau boleh Halo tahu. Pak, sorry Pak Lutfi, putus-putus Pak. Ya, oke. Nggak nyangka brand Mobilex se-care ini sama isu lingkungan, solidaritas, Thank dan lain you. Iya. sebagainya. Kalau boleh tahu, budget marketing untuk campaign ini di angka berapa? Itu rahasia perusahaan, Mas Bagus. Ini udah openingnya udah bagus, pertanyaannya masalah duit Bener, ya. bener, bener. Aduh, Mas Bagus. Ini Terus terang, memang untuk karbon netral sendiri pun itu suatu langkah yang bisa saya bilang nggak murah ya, Pak Lutfi ya, dan mungkin teman-teman peserta dari IG Live, karena sesuatu yang sangat-sangat baru di Indonesia. Even not many people, even the government people itself banyak yang nggak aware. Jadi pada saat kita ngobrol dengan, kita kan approach ministry itu ya, kehutanan dan lingkungan hidup, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kita berusaha informasikan ke mereka bahwa kita sudah disertified sebagai perusahaan manufacturing pertama karbon netral. Mereka malah nanya ke kita, Pak Lutfi, Bu, itu tuh step-stepnya seperti apa ya untuk menjadi perusahaan karbon netral? Jadi is a very new thing untuk Indonesia. That's why tentu harus dibayar dengan harga yang tidak murah juga sih Pak itu. Effortnya pasti akan luar biasa ya buat kita. Tapi kalau menurut saya ini sebuah investasi yang akan pay off nanti eventually. Thank you. Hopefully Pak, yes. Thank you. Yes. Oke, ini biasanya nih sebentar lagi, ini kayaknya kita ada berapa, bentar, aku lihat. Oh, mungkin sekitar 2 menitan lagi, oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana Mobilex melihat Indonesia di masa ke depan ini setelah pandemi ini, apakah menjadi lebih baik secara ekonomi, secara well-being gitu ya, ataukah melihatnya secara kayaknya suram nih, ekonomi bisnis kayaknya gini ya, orang-orang kemampuan finansialnya menurun dan lain-lain gitu, gimana? Kita sih optimis banget ya Pak ya, apalagi kita Mobilex sangat mengapresiasi langkah government juga selama masa pandemi ini. Minus kita tidak separah negara-negara lain, bisa dibilang gitu ya Pak ya. Indonesia minus 5%, sedangkan negara lain itu banyak sekali, bahkan negara-negara maju seperti Amerika atau Singapura, mereka minusnya jauh lebih buruk daripada kita, dan kita harus appreciate pemerintah, dan Indonesia memang sudah dicanangkan menjadi salah satu negara yang keluar dari resesi ini lebih cepat, yang lumayan cepat lah Pak dibandingkan negara-negara lain. Jadi sangat-sangat optimis. Lalu juga pemerintah juga sangat fokus dengan konstruksi harus tetap berjalan, kegiatan konstruksi, lalu juga ibu kota baru juga wacana tersebut tetap berjalan. Jadi Mobilex sih optimis banget, kita sangat-sangat optimis banget bahwa tahun depan everything is going to be like getting better lah Pak, ya gitu. Oke. Better than last year atau better than this year? Better than this year, ya. Hopefully by 2022 kita akan better dari tahun lalu, Pak. Itu sih. Oke. Itu gini, kebetulan ya, semua narasumber yang di IG Live Jakarta Vintage itu punya satu kesamaan, bahwa mereka melihat pandemi ini dari sisi positifnya. Dan melihat masa depan itu secara optimis gitu. Jadi itu satu nilai-nilai yang yang memang yang di-share secara bersama seperti itu gitu. Jadi saya ini cocok banget jadinya. Iya. Pak Lutfi juga kan Pak optimis ya Pak ya? Iya, optimis ya. Optimis walaupun deg-degan tapi optimis.
Benar-benar Pak, betul betul betul. Iya Tetap kan, optimis. jadi kita tetap Ya. harus hati-hati, kita tetap harus Mm-mm. selalu selalu melihat situasi dan lain-lain, tetapi kita tetap optimis. Karena Iya. Mm-mm. nggak ada ruginya untuk optimis, nggak ada ruginya untuk Benar. positif ya. Justru Betul kalau betul. negatif dan pesimis itu rugi karena kita menjadi Iya. lebih ya jadi gitu deh. Makan hati Iya ya. iya benar benar. Oke. Betul betul. Thank you so much. Ini Oke. waktunya. Thank you Oke, so sharing much Pak sharing Lutfi. inspirasinya, insight-nya. Oke, dengan Iya. teman-teman kepada teman-teman yang udah dengerin dari tadi. Thank you untuk Thank you pertanyaan-pertanyaannya semuanya. semua. Thank you. Ya, dan sukses terus semua buat teman-teman dan juga buat Mowilex. Oke. Thank you Pak Semoga Lutfi. menjadi inspirasi dan contoh buat brand-brand lain melakukan hal yang sama. Itu jadi menurut saya lihat ada poinnya ada dua kesimpulannya dari pembicaraan kita. Pertama CSR atau reaching out ya atau outreach program atau activities dari Mowilex ini sangat bagus ya. Itu menjadi Thank you, DNA tadi dari atau nilai dari perusahaan ya, value dari perusahaan. Kedua, yang menurut saya big news adalah bahwa Mowilex sudah carbon netral. Itu menurut saya Thank you, Pak. satu poin yang sangat bagus sekali yang menurut saya harus menjadi contoh dan diikuti jadi inspirasi buat brand-brand lain juga, pabrik lain juga ya. Ya. Oke, thank you sekali lagi Thank you so much, semuanya Jakarta teman-teman. Sampai Vintage. ketemu lagi. Thank you so Yes, much, thank you. Pak Lutfi. Oke, bye-bye. Stay safe, Pak. Bye. Thank you. Yeah, you Bye. too. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you.